Selamat pagi Sobat UT semuanya dimanapun Anda berada. Pada hari ini Jumat 24 Mei 2024 saya sudah berada di areal perkebunan kelapa sawit milik kebun kemitraan PT KPI Kaposindo Palm Industri. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktek unit 2, yaitu mengenai tentang pemberantasan hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman kelapa sawit. Seperti yang sahabat UT semua ketahui, hama dan penyakit ini ada berbagai macam ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hama Orites, yang dimana hama ini sangat berbahaya sekali bagi tanaman kelapa sawit, karena hama ini termasuk jenis yang sangat merusak. Bisa sobat uti semua saksikan, pada pelepah kelapa sawit itu terdapat bolongan ya, terdapat bekas si kumbang. Jadi hama ini termasuk ganas ya sobat uti semuanya. Pelepahnya bolong-bolong loh. Kemudian untuk jenis kumbangnya bisa sobat uti semua lihat. Kumbang. Nah, ini adalah larvanya ya. Ini larva si kumbang yang belum jadi, masih anaknya. Jadi nanti kumbang inilah yang menjadi hama. Ini merupakan hama ya, hama Orites. Jadi kumbang ini sangat berbahaya ya. Kumbang ini hidup di antara tumpukan jangkos yang sudah busuk. Jadi kumbang ini sangat berbahaya guys. Tuh bentuknya, ini sangat besar ya sobat UT semua kumbangnya. Ukurannya lebih besar dari, hampir seukuran jempol saya. Untuk pemberantasan hama dan penyakit ini nanti saya jelaskan di sesi selanjutnya. Baiklah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan di awal praktek. Jadi saya ingin menunjukkan si hama tadi, si hama kumbang Orites ini. Dan ini anakannya nih, larvanya nih, belum jadi dia nih. Ini dia kalau udah jadi kumbang ini berbahaya sekali saudara-saudara. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat UT dimanapun Anda berada. Selamat pagi tutor mata kuliah budidaya tanaman perkebunan utama. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Jumat 31 Mei 2024 jam 10:09 saya telah berada di PT KPI
tempat saya melaksanakan praktek unit 2. Langsung saja di sebelah saya ini salah satu perangkap kumbang horites. Kumbang horites ini sendiri termasuk hama yang ada di perkebunan tanaman kelapa sawit, dan kumbang horites ini termasuk hama yang sangat merugikan, sangat meresahkan, karena si hama ini memakan pelepah muda dari si tanaman kelapa sawit. Efeknya bisa menyebabkan kematian pada tanaman, kemudian bisa menyebabkan kurangnya produksi, karena si kumbang ini memakan langsung pelepah muda dan pelepah-pelepah yang sedang tumbuh. Jadi bisa sobat UT semua lihat, ini salah satu perangkap kumbang, dan di dalamnya banyak sekali kumbang ya sobat UT semua, kawan-kawan semua. Tuh, kumbangnya masih hidup, masih gerak-gerak. Jadi di perangkap ini teman-teman semua udah dipasang wangi-wangian. Saya lupa apa namanya, mungkin nanti di laporan praktek saya lampirkan salah satu perangkap untuk menangkap si kumbang horites. Ada banyak metode untuk menangkap si kumbang dan membasmi hama kumbang ini. Nah, ini wangi-wangiannya ya. Jadi si kumbang itu tertarik dengan wangi-wangian jantan atau betina, dan dia terperangkap di dalam ember ini. Tuh, kumbangnya masih gerak-gerak. Gitu. Ini salah satu kumbang indukan. Kalau yang kemarin masih larvanya ya, masih anaknya, tapi yang ini udah benar-benar udah tumbuh kumbang dewasa. Inilah hamanya. Hama dan penyakit di perkebunan. Jadi kumbang ini bersarangnya di jangkos ya sobat UT semuanya. Dia bertelur kemudian beranak itu di jangkos-jangkos yang sudah busuk. Nah, karena di sini di kebun ini persebaran jangkosnya sangat banyak, jadi habitat si kumbang ini pun berkembang dengan cukup pesat, cukup laju. Dan hama ini hampir seluruh blok kebun itu ada. Nah, begitu juga dengan perangkap ini, per 1 hektar 2 hektar itu dipasangi juga supaya mengimbangi laju pertumbuhannya si hama ini. Ini hama ini sangat merugikan ya sobat UT semuanya. Sangat merugikan. Wah, masih gerak-gerak tuh si kumbang. Nah, jadi ini perangkapnya sobat UT. Saya naikkan dulu. Selain dengan memasang alat perangkap untuk ikan kumbang, menangkap si kumbang, dari pihak kebun juga biasanya melakukan penyemprotan, kemudian injeksi, kemudian menggunakan tenaga karyawan untuk mencari larva yang ada di dalam tumpukan jangkos. Biasanya setiap blok itu ada tim untuk mencari si larva. Jadi pemusnahannya mulai dari larvanya sampai kumbang dewasanya itu dimusnahkan semua. Karena ya tadi efeknya itu si kumbang ini membuat lubang di pelepah itu. Jadi pelan-pelan dia makan pelepah, kemudian pelepahnya patah, tunas mudanya itu pun patah, dan kemudian ya bisa mati juga si ini.
Dan hama ini hampir menyeluruh di setiap blok itu pasti ada. Karena hadirnya jangkos, jadi kumbang ini juga berkembang dengan cepat, berkembang biak dengan cepat kumbang ini. Karena tempat untuk dia bertelur bersarang banyak, kemudian makanannya juga banyak. Nah, jadi itu sobat UT semua. Baiklah, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Mungkin besok saya akan melakukan sesi wawancara kepada asisten atau mandor yang mengelola atau mengerjakan penanganan hama dan penyakit, khususnya kumbang orites. Baiklah sobat UT, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. UT Jaya. Selamat sore sobat UT semuanya. Di sini saya akan memperlihatkan tanaman kelapa sawit yang tidak terkena hama orites ya. Jadi tempat yang tidak ada jangkosnya, hampir merata itu tidak ada hamanya. Tidak ada hama oritesnya. Jadi pohonnya bersih, sehat, tidak ada lubang-lubang di antara pelepah, baik itu di pelepah muda maupun di pelepah tua. Karena areal ini tidak diberi jangkos, tidak diberi janjang kosong, maka dari itu si kumbang tidak dapat berkembang biak. Dan tanaman sawit di sekitar lahan ini tidak terinfeksi si hama kumbang. Jadi sehat tanamannya itu. Terus ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanaman jangkos itu mempercepat perkembangbiakan si kumbang orites, si kumbang tanduk kecil. Jadi hanya itu aja yang ingin saya tunjukkan pada sobat UT semua. Jadi kesimpulan saya, di mana ada jangkos, di situ ada kumbang. Di mana ada jangkos, di situ ada hama. Jadi sebenarnya jangkos ini ada sisi negatif, sisi positifnya juga. Selain dia sebagai pupuk, dan juga dia sebagai tempat berkembang biaknya si hama kumbang tadi. Nah, jadi ya ada sisi negatif dan sisi positifnya lah. Oke, sobat UT semuanya. Sekian praktek unit 2 saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Yang saya hormati juga tutor saya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Akhir kata, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. UT Jaya, 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 Jaya.